Bab 1529. Keluarga Tian. Harus dikatakan, hati wanita armor putih saat ini sangat terkejut. Aturan hukum alam semesta. Dia tahu betapa sulitnya hal ini. Sebagai pelindung Tao, dia tahu jelas betapa menakutkannya satu aturan hukum alam semesta. Dan ternyata ada orang membantu pemuda di depannya menentang begitu banyak aturan hukum alam semesta. Pada saat ini, wanita armor putih itu tiba-tiba merasa dunia ini tampak sedikit berbahaya. Di samping, Mile menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku tidak tahu apa-apa. Dia sebenarnya merasa sangat-sangat teraniaya. Sampai sekarang, dia benar-benar tidak tahu apapun. Dia hanya tahu, sepanjang jalan, masalah tiada henti, setiap hari dipukuli, apalagi musuh selalu yang tidak normal, kepalanya sudah hampir hancur dipukul. Kapan hari seperti ini akan menjadi normal? Saat ini, wanita armor putih bertanya lagi, apakah kamu tahu siapa musuhmu? Mile menatap wanita armor putih. Bukankah itu penyebab bencana? Wanita armor putih itu menggelengkan kepala. Bukan hanya aturan hukum bencana, musuhmu seharusnya aula dewa alam semesta. Mile sedikit mengernyit, aula dewa alam semesta. Wanita armor putih mengangguk, sudah kukatakan sebelumnya, ada 9 aturan hukum alam semesta dan di dalam aula dewa alam semesta ini, ada 6 aturan hukum alam semesta. Aturan hukum ini adalah salah satunya. Mile berkata dengan suara dalam, aula dewa alam semesta sangat kuat. Wanita armor putih melirik ke arah Mile, menurutmu pintu Yakunan kuat tidak? Mile ragu-ragu dan mengangguk. Meskipun dia sangat tidak senang dengan pintu Yakunan, tapi dia harus mengakui bahwa pintu ini sangat kuat. Di bawah 3 pedang, hampir tak terkalahkan. Wanita armor putih memandang Mile, dan itu masih belum termasuk aturan hukum, itu hanya pelindung dari aturan hukum bencana, aturan hukum bencana yang sebenarnya setidaknya 100 kali lebih kuat darinya. Mile tiba-tiba mencengkeram dadanya, ekspresinya sengsara. Wanita armor putih bertanya, ada apa? Mile menggelengkan kepalanya, hatiku sakit. Wanita armor putih. Mile menatap wanita armor putih, kamu juga pelindung aturan hukum alam semesta, kamu dengan aula dewa alam semesta tidak sekutu. Wanita armor putih itu menggelengkan kepalanya, tidak. Saat berbicara, dia melirik Mile, kemudian berkata, seharusnya, kamu tidak hidup, tetapi kamu malah tetap hidup, jadi masalah ini mungkin tidak akan pernah berakhir. Mile tiba-tiba bertanya, di mana aula dewa alam semesta itu? Wanita armor putih berkata, untuk apa kamu menanyakan ini? Mile berkata dengan ringan, aku ingin membawa kakakku ke aula dewa alam semesta jalan-jalan. Kakakku sudah berdiam diri selama ratusan ribu tahun, aku ingin membawa dia pergi mengembara. Pintu Yakunan. Wanita armor putih menggelengkan kepalanya, lokasi aula dewa alam semesta, aku tidak tahu. Mile sedikit mengernyit, Nona tidak tahu. Wanita armor putih mengangguk, bukan hanya aku yang tidak tahu, pintu Yakunan di dalam tubuhmu mungkin juga tidak tahu. Hanya aturan hukum alam semesta yang tahu. Mile terdiam. Ini agak sedikit repot. Jika tahu di mana aula dewa alam semesta, dia benar-benar akan membawa kultivator pedang pergi berkunjung. Lydia. Mile tiba-tiba memikirkan Lydia, apakah Lydia sedang mencari aula dewa alam semesta ini? Wanita armor putih tiba-tiba berkata, pergilah. Mile hendak berbicara, saat ini wanita armor putih menggelengkan kepalanya, tidak, aku yang harus pergi. Mile menatap wanita armor putih, wanita armor putih berkata dengan suara dalam, saat bertemu denganmu, aku mungkin sudah hampir terlibat. Selamat tinggal. Setelah berbicara,
dia berbalik dan pergi. Mile buru-buru berkata, "Nona." Wanita armor putih menoleh, melihat Mile, apakah ada hal lain? Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nona, apakah di sini juga ada satu aturan hukum alam semesta?" Wanita armor putih menggelengkan kepalanya, "Tidak. Namun, di sini ada kekuatan aturan hukum yang tersisa dari aturan hukum yang aku jaga waktu itu. Oleh karena itu, orang luar yang datang ke sini, basis kultivasinya akan ditekan." Weni di samping tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu yang membunuh orang-orang sebelumnya?" Wanita armor putih mengangguk, "Aku yang bunuh." Weni melirik wanita berbaju putih, tapi tidak berkata apa-apa. Wanita berbaju putih mencibir, "Aturan hukum alam semesta, bahkan aturan hukum yang lebih tinggi, orang-orang ini ternyata ingin mendapatkan aturan hukum alam semesta, menguasai aturan hukum alam semesta, benar-benar tidak tahu diri." Weni mendesah dalam hati, dengan ekspresi muram di wajahnya. Tujuannya kali ini adalah untuk mencari aturan hukum alam semesta, tetapi sekarang tampaknya sama sekali tidak ada harapan. Masih bisa hidup, sudah beruntung. Wanita armor putih tidak berbicara lagi, dia melirik perut Mile, jiwa pembunuhan melintas jauh di matanya, tetapi pada akhirnya dia tidak memilih untuk menyerang, tetapi berbalik dan kiri. Mile tiba-tiba berkata, "Nona." Wanita armor putih berhenti, dia menoleh melihat Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Nona, kita bertemu karena takdir, aku akan memberimu sesuatu." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, energi ungu tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangannya. Ada ratusan energi ungu. Melihat energi ungu ini, ada jejak keterkejutan di mata wanita armor putih itu, energi ungu yang sangat murni. Mile tersenyum dan berkata, "Bisa bertemu adalah takdir, jika Nona tidak keberatan, mohon terimalah energi ungu ini. Tentu saja, jika Nona takut terjerat penyebab bencana karena ini, maka aku bisa mengerti." Wanita armor putih melirik Mile, "Aku tidak takut." Setelah selesai berbicara, dia langsung menyimpan energi ungu itu. Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Bisa beri aku lebih?" Mile mengangguk, "Tentu saja." Saat berbicara, dia langsung mengeluarkan 300 energi ungu. Wanita armor putih menyimpan semuanya. Dia menatap Mile, "Aku tidak bisa mengambil energi ungumu dengan cuma-cuma." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Sebuah abjad kuno emas tiba-tiba melayang di depan Mile. Mile sedikit terkejut, "Ini." Wanita berbaju putih berkata, "Jimat ini mengandung kekuatan aturan hukum alam semesta. Setelah kamu menggunakannya, kamu bisa menyegel basis kultivasi seseorang. Namun, hanya ada satu kesempatan." Mile bertanya, "Siapapun bisa?" Wanita armor putih menggelengkan kepala, "Yang terlalu kuat tidak bisa." Mile bertanya dengan cepat, "Misalnya?" Setelah merenung sejenak, wanita armor putih berkata, "Misalnya, tipe orang yang membantu kamu menentang langit dan mengubah takdirmu." Mendengar ini, Mile mengerti. Benda ini pasti tidak berguna terhadap 3 pedang, tapi pasti berguna bagi mereka yang berada di bawah 3 pedang. Tidak tahu apakah ada pengaruhnya terhadap pintu yakunan. Mile juga tidak menolak, menyimpan abjad kuno itu. Wanita armor putih itu melirik Mile, "Hati-hati dengan pintu yakunan di tubuhmu. Dia jauh lebih menakutkan dari yang kamu bayangkan. Selamat tinggal." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Dengan hilangnya wanita armor putih, Mile menemukan dunia tiba-tiba mulai berubah. Kekuatan segel perlahan menghilang. Weni tiba-tiba berkata, "Menurutmu dia memulihkan diri di sini?" Mile berkata dengan ringan, "Tidak penting." Weni mengangguk.
Dia tahu apa maksud Mile, menjalin hubungan baik. Mile tiba-tiba berkata, "Nona Weni, apa rencanamu selanjutnya?" Weni terdiam. Mile berkata, "Nona Weni, takutnya kita akan berpisah." Weni mengangguk, dia menatap Mile, "Terima kasih telah menyelamatkanku." Mile tersenyum dan berkata, "Masalah kecil." "Oh iya Nona Weni, kamu dari keluarga Tian, kenapa kamu dan keluarga Tian jadi seperti ini?" Weni terdiam. Mile tersenyum dan berkata, "Jika tidak nyaman untuk mengatakannya, aku..." Weni duduk di samping dan berkata dengan ringan, "Ayahku adalah kepala keluarga Tian sebelumnya, saat itu, aku adalah tuan muda keluarga Tian. Suatu hari, ayahku dan paman keduaku, yang sekarang menjadi kepala keluarga Tian, pergi ke jurang pedang di Star Territory Styx. 10 hari kemudian, paman keduaku kembali. Namun, ayahku meninggal. Penyampaian paman keduaku adalah ayahku mengalami bahaya di jurang pedang. Aku tidak percaya. Aku ingin menggunakan kekuatan keluarga untuk menyelidikinya, tetapi paman keduaku malah menjadi kepala keluarga dengan dukungan beberapa tetua. Dan setelah dia menjadi kepala keluarga, dia segera menangani beberapa tetua yang mendukungku, dan ingin membunuhku atas tindakan pengkhianatan, tetapi dihentikan oleh Master Surgawi di keluarga Tian aku." Saat berbicara, dia mencibir, "Kemudian aku dipenjara oleh keluarga di Gunung Pemakaman selama 1000 tahun. Selama aku di penjara, garis keturunan ayahku hampir habis dibantai. Sekarang, hanya aku yang tersisa." Mile berkata dengan ringan, "Ayahmu mungkin dibunuh oleh paman keduamu." Weni menoleh ke arah Mile, "Bukan mungkin, tapi dia yang bunuh. Semua orang di keluarga Tian tahu dia yang bunuh." Mile sedikit mengernyit, kenapa keluarga Tian tidak bertindak? Selain itu, membiarkan dia menjadi kepala keluarga Tian. Weni menggelengkan kepalanya, karena setelah ayahku meninggal, satu-satunya orang di keluarga Tian yang dapat memikul tanggung jawab besar adalah paman keduaku, yang juga merupakan master terkuat di keluarga Tian. Jika keluarga Tian memilih untuk memberikan sanksi kepadanya, maka keluarga Tian aku akan hancur dalam sekejap. Tetua keluarga Tian hanya dapat mengorbankan garis keturunan kami untuk menjaga situasi keseluruhan keluarga Tian." Bicara sampai di sini, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. "Kasihan ratusan orang di keluargaku, semuanya musnah." Mile menghela nafas dengan suara rendah, "Keluarga seperti ini lebih rumit daripada keluarga kaisar." Weni mengangkat kepalanya menghadap ke langit, menggenggam tangannya erat-erat, kukunya menusuk dalam-dalam ke telapak tangannya. "Jika balas dendam berdarah ini tidak terbalaskan, aku Weni Tian tidak berguna." Bicara sampai di sini, dia menoleh ke arah Mile, "Maaf, aku membujukmu untuk menyelamatkanku, buat kamu terlibat dalam pusaran keluarga Tian aku." Mile hendak berbicara, saat ini keduanya tiba-tiba berbalik. Tidak jauh di depan mereka, ada 2 orang berjalan kemari. Raja Suci dan Bunda Langit. Raja Suci menatap Mile, "Kamu telah memperoleh aturan hukum alam semesta." Mile terdiam. Sialan, kesalahpahaman besar. Segera setelah wanita armor putih itu pergi, segel di sini menghilang. Tampak jelas, kedua orang ini mengira dirinya sudah memperoleh kekuatan aturan hukum alam semesta. Kali ini, Raja Suci berkata lagi, "Yang mulia, kami tidak ingin menjadi musuhmu, selama kamu bersedia menyerahkan aturan hukum alam semesta, keluarga Tian aku tidak akan pernah bermusuhan denganmu." Mile tersenyum dan berkata, "Apa kamu percaya jika aku bilang aku tidak mendapatkan aturan hukum alam semesta?" Raja Suci menatap Mile, "Kamu pikir aku akan percaya?" Mile tersenyum dan berkata, "Jika aku memberimu aturan hukum alam semesta, apakah kamu benar-benar akan membiarkanku pergi?" Raja Suci mengangguk, "Ya." Mile berkedip,
menurutmu aku akan percaya? Raja Suci menyipitkan matanya sedikit. Aku tahu ada orang di belakangmu, tapi apa kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Keluarga Tian. Kamu tahu keluarga Tian? Mile menoleh, melihat Weni. Weni berkata dengan ringan, keluarga Tian, keluarga bangsawan pertama di Star Territory Styx, pasukan super kelas 1, bendera Tian naik, semua dunia akan menyerah. Mile hendak berbicara, saat ini Bunda Langit tiba-tiba berkata, untuk apa bicara omong kosong dengannya? Di Star Territory Styx ini, keluarga Tian aku kenapa harus takut? Jika di belakangnya ada orang, musnahkan saja semuanya. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Puff. Ruang hampa di arena tiba-tiba terkoyak. Saat ini, keadaan sekitar telah kembali normal, karena kekuatan segel aturan hukum alam semesta telah hilang sepenuhnya. Bersambung.